welcome to my vlog. This is me, Vanna. Ayah, apa kabar semua di sana? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Ayah, di Korea lagi musim semi. Jadi cherry blossomnya tuh banyak yang berbunga. Lihat, di belakang aku, di depan aku juga semuanya cherry blossom. Cantik ya? Aku mau sharing pengalaman aku bagaimana aku berjuang sendiri menghadapi masa-masa virus corona di Korea. Seperti yang kalian ketahui guys, Korea pernah menjadi negara nomor 2 terbesar untuk virus corona setelah China. Bisa bayangin betapa takutnya diriku dan betapa khawatirnya diriku di saat masa-masa itu. Jadi kasus pertama itu aku nggak tahu pastinya itu kapan di Korea, tapi aku yang lebih fokus itu adalah saat kasus pertama berada di kotaku. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S3 di kampus Chungnam National University yang terletak di kota Daejeon. Dan kota Daejeon ini sendiri bukan merupakan kota besar seperti Seoul, Daegu, dan Busan. Daejeon merupakan kota research di Korea. Jadi terdapat lebih dari 200 research center di sini. Jadi kalian bisa bayangkan di Daejeon itu apa yang ada itu kanan kiri semuanya research center. Gak ada tempat untuk rekreasi. Kasus pertama itu di Daejeon pada saat bulan Februari tanggal 21. Aku masih ingat itu hari Jumat. Sehabis pulang lab meeting, aku cek berita bahwa di Daejeon itu sudah terdapat 1 pasien baru untuk virus corona. Di situ mulai khawatir ya. Waduh, ini gimana nih? Daejeon yang merupakan kota kecil aja sekarang udah ada positif corona. Lah gimana ke depannya gitu kan? Karena pada saat itu memang kasus yang banyak itu adalah terjadi di kota Daegu, Seoul, dan sekitarnya. Saat itu hal yang paling aku takutkan itu bukan sama virusnya sendiri, tapi adalah kesendirian, kesepian, rasa takut gimana kalau terjadi sesuatu dengan aku itu harus mengadu sama siapa. Aku tuh harus menghadapi semuanya sendiri tanpa keluarga dan tanpa teman-teman di sini. Sedih guys. Hidup menjadi mahasiswa asing di negara orang ya begitu. Kemudian malamnya aku udah bertekad, besok pagi, hari Sabtu pagi, aku pengen mencari masker di sekitaran tempat tinggal aku dan di sekitaran kampus. Karena aku tahu aku sangat membutuhkan masker itu. Dan besok paginya aku pergi, aku keliling ke beberapa tempat dan ke beberapa farmasi. Semua masker itu kosong, sold out. Aku nggak bisa menemukan. Hingga akhirnya ada teman yang dari Seoul menawarkan bantuan kepadaku untuk mengirimkan masker kepadaku. Jadi di hari itu juga teman aku pergi mencari ke farmasi yang ada di Seoul. Dan syukurnya saat itu teman aku bisa mengirimkan masker kepadaku. Dan ada satu minimarket yang masih menjual masker, tapi pada saat itu yang aku dapat adalah masker KF80. Dan yang aku dengar-dengar masker yang dibutuhkan itu adalah masker yang KF94. Nah, karena saat itu aku itu nggak tahu informasi detailnya bagaimana, yang pasti ada rasa khawatir, aku harus menemukan masker yang KF94 tuh. Dan disitulah muncul rasa penyesalanku yang pertama, kenapa aku kurang prepare dengan diriku sendiri. Sebenarnya ketika
virus ini booming di kota Daegu, sudah seharusnya aku mempersiapkan apa yang aku butuhkan. Pengalaman aku yang pertama yang buat aku khawatir terhadap virus ini adalah ketika salah satu dari anggota lab kami itu pulang dari kota Busan. Hari Senin aku masuk ke lab seperti biasa mengerjakan tugas-tugas aku. Teman aku datang dan pulang, dan besok paginya hari Selasa pagi aku tuh baca pesan di grup kami bahwa teman aku nggak bisa datang karena dia mengalami demam dan lain-lain. Wah, saat itu aku kan nggak terlalu tahu banyak mengenai informasi virus ini, tapi yang paling aku tahu itu adalah gejala-gejalanya demam, flu, dan lain-lain, itu kan. Apalagi teman aku itu pulang dari kota Busan yang pada saat itu merupakan kota yang juga banyak memiliki pasien yang terinfeksi. Bisa bayangin guys, betapa khawatirnya aku saat itu. Selasa siangnya aku diskusi dengan profesor aku, dan kebetulan aku memiliki topik riset yang sama dengan teman aku, dan profesor mau berdiskusi dengan teman aku itu, dan aku sampaikan kepada profesor, Prof, teman ini nggak bisa datang karena hari ini dia pergi ke dokter, dia mengalami demam dan flu dan lain-lain, dan hari Sabtunya itu pada waktu weekend dia baru saja mengunjungi Busan. Karena itu kami sedikit khawatir di lab gitu kan. Profesor baru tahu juga. Kemudian profesor datang ke ruangan kami, terus nanya sama teman-teman lain, iya benar bahwa si ini baru pulang dari Busan dan sekarang dia mengalami demam dan gak bisa datang hari ini. Dan teman-teman yang lain menjawab, iya Prof. Akhirnya kami diam sejenak. Kemudian Prof bilang, oke, mulai hari ini usahakan untuk memakai masker pergi ke lab. Dan kita berharap bahwa teman kita ini baik-baik saja dan tidak terinfeksi virus ini. Bisa bayangin guys, apa yang aku rasakan pada saat itu. Jadi ceritanya setelah kejadian itu, aku tuh merasa sedikit was-was. Setiap aku merasa flu atau demam, aku tuh selalu bertanya dalam hatiku, ya Tuhan, apa aku terinfeksi virus ini enggak ya? Aku tuh takut sekali. Dan saat itu, selama 2 hari itu, aku menderita flu. Dikarenakan aku pulang larut malam dari lab. Oh my god, aku tuh udah sempat khawatir. Jangan sampai. Dan akhirnya aku lega ketika hasil tes teman kami keluar bahwa dia hanya menderita demam biasa. Thank you God. Pengalaman pertama. Masih banyak pengalaman yang lainnya. Dan belajar dari pengalaman itu, aku mulai proteksi sama diri aku mulai konsumsi makanan yang sehat, terus aku konsumsi vitamin, dan berusaha untuk istirahat yang cukup, walaupun sedikit susah karena aku sering menderita insomnia. Dan pengalaman kedua yang membuat aku khawatir dengan virus ini adalah di saat kasus kedua orang yang terinfeksi itu adalah berada di dekat tempat tinggal aku, yaitu di Yusonggu. Wah, aku berpikir sepertinya virusnya semakin dekat denganku. Bagaimana? Dan pengalaman ketiga aku yang buat aku khawatir sama virus ini adalah ketika banyak pasien yang baru itu berada di area apartemenku. Tempat tinggal aku itu berada di Changdeong, dan pasien yang baru itu muncul dari daerah tempat aku.
Teman keempat aku, yaitu di saat teman salah satu dari lab member kami itu ada yang positif corona. Jadi mau tidak mau keadaan itu berefek kepadanya dan juga kepada kami. Andaikan teman kami itu positif, ya kami yang satu lab itu wajib dites juga kan. Makanya guys, hal itu semua ngajarin aku bahwa untuk menghadapi virus corona ini kita memang harus bersatu. Aku menjaga kamu, kamu menjaga aku. Kita harus saling sama-sama menjaga satu sama yang lain, menjaga kebersihan, menjaga diri kita tetap sehat. Ya, aku berharap kita mau lebih memikirkan orang lain juga. Aku berpikir bagaimana aku bisa bertahan di Korea dengan keadaan seperti ini. Terlebih saat aku mendengar teman-teman internasional yang lain itu udah pada mau pulang ke negaranya. Begitu juga dengan beberapa anak Indonesia yang aku kenal, mereka skip semester ini dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Aku berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bertahan tetap di Korea ini? Atau aku memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia untuk skip satu semester aku? Karena pada saat itu Indonesia belum mengumumkan satu kasus pun, jadi belum ada pasien yang terinfeksi gitu. Sementara di Korea sendiri tiap hari datanya itu terus bertambah. Setiap hari itu aku jadi kerjaannya itu sering ngecek oh berapa orang yang kena gitu di daerah mana gitu. Ketika jumlah yang terinfeksi di Korea itu semakin meningkat menjadi ribuan, mama aku itu nelpon aku nanya, Van, kamu gimana? Apa tetap bertahan di Korea atau mau pulang? Kamu harus sering perhatikan berita, terus sering kontak sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya terjadi hal yang seperti di kota Wuhan, China, kamu harus pulang ke Indonesia. Kami mengkhawatirkan dirimu. Akhirnya aku memberanikan diri datang kepada profesor. Terus aku tanya, Prof, bagaimana ya kalau kondisi di Korea itu semakin parah seperti di kota Wuhan? Apakah aku harus skip semester ini untuk pulang kembali ke Indonesia? Dan profesor aku saat itu menjawab, Fana, kita percaya bahwa pemerintah Korea dapat menangani kasus ini, dapat menangani virus corona ini. Dan di kota Daejeon sendiri belum banyak orang yang terinfeksi seperti di kota Daegu. Jadi kita masih aman. Kamu tidak perlu skip semester. Tuh, jadi kamu bisa lanjutkan tetap di sini, bekerja dengan pekerjaan kamu dan tetap lanjutkan semester spring ini. Aku berterima kasih sekali dengan jawaban profesor aku yang seperti itu. Itu membuat aku semakin yakin lagi bahwa memang aku harus stay di Korea ini. Aku nggak bisa mengambil keputusan untuk skip semester karena memang di semester spring ini aku masih memiliki mata kuliah wajib untuk PhD. Kalau aku men-skip semester ini dan nggak mengambil mata kuliah ini, aku harus mengambil mata kuliah itu 1 tahun yang akan datang. Padahal ini semester terakhir bagiku untuk menyelesaikan kuliah untuk doctor course. Itu yang membuat keadaan aku lebih susah untuk memikirkan apa yang harus aku lakukan. Di sisi lain, jika aku memutuskan kembali ke Indonesia, aku harus mengurus visa kembali ketika aku mau kembali di bulan Agustus nanti. Dan keadaan yang buat aku susah juga adalah bagaimana dengan kontrakan aku, bagaimana dengan tempat tinggal aku. Karena di Korea sendiri
kita itu tanda tangan kontrak dan kita memberikan yang namanya deposit. Itu oke, ketika aku kembali ke Indonesia, aku bisa bawa uang yang merupakan deposit rumah aku itu. Tetapi ketika aku kembali lagi nanti ke Korea, aku harus mencari tempat tinggal yang baru lagi. Berarti aku harus menyediakan uang deposit lagi, yang mana jumlahnya itu nggak sedikit. Sedangkan di kota Daejeon sendiri, untuk deposit rumah aku itu sekitaran 15 juta sampai dengan 20 juta. Berbeda dengan kota lain seperti kota Seoul, biasanya deposit rumah itu lebih mahal lagi. Itu juga yang membuat aku berat untuk meninggalkan Korea saat itu. Dan juga kalau aku pindah, aku pulang, aku harus mengumpulkan semua barang-barang aku lagi. Bingung kan, aku tuh mau buat barang aku di mana gitu. Oke, kalau situasinya sangat mendesak dan sangat buruk, aku memikirkan cara aku akan menyimpan barang aku sebagian di lab, dan baju-baju yang bisa aku bawa pulang ke Indonesia. Oh, aku tuh pusing banget memikirkan itu sampai gak bisa tidur. Memikirkan apa yang harus aku lakukan kalau aku bertahan di sini tapi kondisi semakin buruk. Oh, tapi aku ingin pulang ke Indonesia, keadaan juga susah. Hal lain yang membuat aku juga memutuskan untuk tidak pulang adalah topik research aku. Setelah berjuang hampir 2 tahun, akhirnya semester ini aku memulai topik research aku sendiri. Bisa bayangin kan, kalau aku pulang bagaimana dengan research aku? Kemungkinan research aku akan dikasih ke orang lain untuk dikerjakan. Karena nggak mungkin selama aku pulang, skip 1 semester 6 bulan, tidak ada orang yang melanjutkan research itu. Jadi sebenarnya guys, yang buat aku khawatir itu bukan virus itu sendiri, tapi keadaan aku. Pilihan apa yang harus aku putuskan? Apakah aku bertahan di Korea atau aku pulang ke Indonesia? Sementara kalau aku memutuskan tinggal di Korea, begitu banyak kasus pasien yang positif di daerah aku, di sekitar apartemen aku, di sekitar kampus. Itu membuat aku merasa kesusahan dan sulit untuk bertahan di sini. Dan aku juga takut ketika nanti aku memutuskan untuk kembali, bagaimana kalau aku terinfeksi selama aku di perjalanan. Karena dari kota Daejeon, terus aku butuh ke Incheon International Airport, terus dari Incheon aku harus berangkat ke Jakarta, dari Jakarta aku harus berangkat lagi dari Kuala Namu, itu kan. Kemudian harus lagi di perjalanan ke rumah, gitu kan. Jadi itu yang buat aku juga sedikit khawatir. Bagaimana aku harus menjaga diri aku di perjalanan, dan aku juga harus memikirkan keluarga aku dan orang-orang yang berada di sekitarku nanti. Kalau aku kenapa-napa tanpa aku sadari, karena virus ini sendiri ada beberapa pasien yang tidak menimbulkan gejala. Bagaimana kalau aku tidak sadar, kemudian aku pulang ke Indonesia dan aku membawa virus itu? Dan jadilah aku nggak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan keluarga aku dan teman-teman di sekitarku juga. Itu yang membuat aku memutuskan juga bertahan di Korea ini. Hingga akhirnya aku dan teman aku datang ke office internasional. Kami berdiskusi dengan koordinator internasional untuk menanyakan apa yang akan kami perbuat jika suatu saat nanti keadaan di Korea lebih buruk. Dan syukurnya koordinator kami itu sangat baik. Dia juga memotivasi kami dan menjelaskan bahwa saat ini situasi di kota Daejeon sendiri nggak separah seperti di kota Daegu. Jadi kamu tidak perlu untuk khawatir berlebih dan usahakan untuk tidak skip semester. Tuh. Setelah berdiskusi dengan beliau, akhirnya aku dan teman aku memutuskan, oke,
kami siap untuk berjuang di Korea ini. Kami tidak akan kembali ke negara kami. Kami akan memulai spring semester tahun ini, dan aku bertekad aku ingin menyelesaikan mata kuliah PhD ku. Oh, sekarang sih bisa tertawa menceritakannya, tapi pada saat kemarin itu susah berkata-kata sih. Terlebih saat saat itu kan kondisi di Indonesia itu belum ada yang positif gitu. Jadi mau cerita sama keluarga juga agak sedikit susah, keluarga juga khawatir. Selalu nelpon, ini bagaimana kamu kalau kenapa-napa nanti cepetin dong pulang ke Indonesia gitu.